Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang cerah ini. Kita dalam keadaan sehat, diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas. Banyak rekan-rekan kita yang mungkin karena sakit tidak bisa beraktivitas seperti biasa atau bagian dari kita dalam proses pendidikan. Anak-anakku yang ada di rumah dan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam panitia MDLS SMK Sangguriang 1 tahun 2020-2021 yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, kelompok 4 selamat datang di suasana kampus SMK Sangguriang 1 Cimahi, meskipun dalam keadaan virtual, karena kondisi yang menuntut kita untuk seperti itu, yakni darurat COVID-19. Harus dipahami, harus menjadi bagian kesadaran kita bahwa kesehatan itu harus dijaga dan kita mematuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga kalau kita sakit dan berdampak kepada orang lain sakit, maka berakibat semakin luasnya darurat COVID-19 ini. Terima kasih kalian yang taat, kita semua yang taat dengan aturan, keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ketika kita telah menyelesaikan suatu aktivitas. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, SMK Sangguriang 1 Cimahi sebagai pilihan kalian dalam menuntut ilmu, meraih cita-cita, maka harus kalian kenal lebih jauh di awal aktivitas belajar. Kenallah, SMK Sangguriang 1 Cimahi merupakan bagian dari wahana cita-cita kalian. Kalian dalam 3 tahun nanti akan ada di tengah-tengah kehidupan dengan budaya dan kebiasaan yang barangkali akan berbeda ketika kalian masih di SMP. Harus kalian kenal, harus kalian ada di dalamnya, adaptasi dan ikuti apa yang menjadi program dan apa yang menjadi haluan dalam meraih cita-cita pendidikan nasional. SMK Sangguriang sebagai sekolah formal tentu mengemban tugas misi pemerintah meraih atau mencapai cita-cita pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan manusia secara nasional. Kalian bagian dari sebuah proses pendidikan yang harus sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat terkecil kalian adalah orang tua kalian. Hormati, taati, dan santun kepada mereka yang telah mendidik kalian dari kecil, dari lingkungan yang terkecil, yakni keluarga. Setelah itu kalian meluas ke SMP, lebih luas lagi sekarang di SLTA atau SMK. Kalian akan mengenal yang tadinya mungkin bertetangga dalam satu kecamatan. Sekarang kalian akan mengenal dari berbagai teman-teman yang baru kalian temui dari skup yang lebih luas, yakni skup kota dan kabupaten yang berbeda. Sadari bahwa mereka memiliki budaya, kebiasaan, dan karakter yang berbeda. Suatu saat kita tidak bisa memaksakan bahwa karakter kita harus diterima oleh orang lain. Kita harus mampu menerima juga karakter orang lain. Inilah yang disebut dengan adaptasi. Ketika kita melihat peluang-peluang dan tantangan yang ada di lingkungan kita itu lebih luas lagi, yang harus kita sadari menjadi bagian dari pendewasaan kita, maka yakin kalian nanti akan bisa menjadi warga SMK Sangguriang 1 Cimahi yang baik, yang mampu meniti belajar dengan baik dan mampu meraih cita-cita kalian dan orang tua kalian. Selamat mengikuti materi pada hari ini. Pada intinya beberapa hari yang lalu kalian sudah melihat video-video dari hari pertama sampai ke hari ketiga. Nah, hari yang keempat bagian kalian secara daring, maka kalian memperoleh materi ini secara langsung. Sedangkan materi yang besok juga nanti akan kalian peroleh secara daring.
Demikian, sekali lagi selamat mengikuti, ikuti dengan baik, taati aturan, dan berpartisipasi dengan aktif untuk mendorong kreativitas dan inovasi kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sekarang pembukaan selesai dan diteruskan ke materi hari ini. Cara belajar efektif di sini adalah salah satunya yaitu setiap manusia diawali oleh memiliki kewajiban untuk belajar. Ya. Kewajiban untuk belajar ini wajib kita lakukan dari usia kita hidup di dunia ini, ya gitu. Kita selalu harus belajar. Maka dalam setiap kita belajar itu harus ada yang namanya prosedur atau proses. Di mana proses di sini setiap manusia, kalian melihat ini ya, slide-nya ya, udah ada ya. Nah, setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Tadi Ibu udah jelaskan gimana dari kita mulai kita keluar dari ada di dunia ini adalah kita tetap harus belajar. Nah, bagaimana caranya kita kalau misalkan mau belajar tadi? Sehingga ini bisa kita mempunyai pikiran ya. Di sini ada slide. Sayangnya meskipun belajar sebenarnya telah kita lakukan sehari-hari. Jadi kalian itu sebenarnya sudah melakukan suatu proses pembelajaran setiap hari. Nah, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Nah, jangan sampai kalian punya pikiran yang seperti itu dalam proses pembelajaran. Ibu di sini berharap kalian untuk belajar hari ini dengan menyenangkan dan diawali dari MPLS ini kalian harus giat dalam belajar tersebut. Jangan sampai mempunyai pikiran bahwa kalian tadi kata Ibu sebenarnya telah kalian melakukan belajar sehari-hari, tapi kalian mempunyai asumsi atau pikiran kalau belajar itu tidak menyenangkan. Nah, mari kita belajar sekarang. Nah, oleh karena itu ya kalian, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar efektif menurut psikologi. Nah, menurut psikologi dalam belajar efektif ini ada beberapa cara. Yaitu caranya ada di dalam slide tersebut ya. Sebetulnya kalau kita melihat dalam belajar efektif dilihat dari cara psikologis ini ada 14 cara belajar. Nah, kalian belajar di sini, kalian bisa melihat apa yang sudah kalian pelajari dengan melihat teori yang ada di slide tadi. Yang pertama, apakah kalian sudah merasakan kebutuhan untuk belajar? Nah itu. Jadi kalian bisa melihat di sini cara belajar efektif di sini kalian maksudnya kemana? Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Itu bisa kalian merasakan. Apakah kalian selama ini merasa sudah membutuhkan enggak untuk belajar tersebut? Seperti itu ya. Jadi kalian Ibu harapkan dalam hal ini introspeksi diri seperti itu. Lalu yang kedua, belajar dimanapun yang kita sukai. Nah, cara belajar yang kita menyenangkan untuk diri kita itu di mana saya ini harus belajar? Apakah harus di tempat yang luas atau harus yang di tempat yang di ruangan ataupun di tempat yang banyak orang dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bagian daripada kita dalam belajar yang efektif tadi. Apalagi sekarang ya. Sekarang ini adalah pelajarannya adalah daring dalam jaringan. Itu bisa oleh kalian dimanfaatkan
dengan menggunakan media-media yang kalian punya atau yang kalian miliki. Yang ketiga ini adalah cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan sampai kalian dalam melakukan suatu pembelajaran, Ibu harapkan jangan ditumpuk sehingga kalian pusing sendiri. Sementara sekarang ini adalah banyak penyakit baru, adanya COVID tadi. Jadi stamina kita harus dijaga. Jika kalian belajarnya adalah ditumpuk, tidak mencicil, itu stamina tubuh nanti akan turun sehingga kita menjadi sakit. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi cara belajarnya yang pertama itu rasakan kebutuhan untuk belajar kita itu apa. Lalu yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Lalu yang ketiganya adalah tadi cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Lalu yang keempatnya di sini bagi waktu belajar. Nah, sekarang kalian ada di rumah, harus membagi, jangan sampai kalian di rumah itu hanya mainnya adalah HP dan game saja. Boleh main game di sini, tapi hanya untuk sebagai suatu sarana atau media. Dan kalau kitanya sudah suntuk atau suntuk sekali kita tidak. Lalu yang berikutnya bisa berdiskusi, melalui chat, mungkin melalui WA sama teman. Untuk sekarang pembelajaran daring ini bisa dilakukan diskusi seperti itu. Yang keenam, cari cara yang membantu konsentrasi. Kalau misalnya kalian konsentrasinya dengan menggunakan headset atau dengan televisi, ya gunakanlah media tersebut. Jadi berbagai macam cara yang bisa kalian lakukan itu banyak sekali. Dalam hal ini sesuai dengan karakteristik cara belajar kalian, di mana kalian sanggup dan siap untuk belajar tersebut, sehingga belajar tersebut menjadi menyenangkan untuk kalian. Itu harus kalian pahami untuk diri kalian. Lalu yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafalkan. Jadi kalian harus paham, jangan hanya saya hafal. Nah, kalau bahasa Sunda mah tong hafal cangkem misalnya, tapi tidak paham atau tidak mengerti, jangan seperti itu. Jadi dipahami bahwa maksud daripada pembelajaran itu apa intinya, sehingga kalian dibawa kemanapun berpikir itu, kalau kalian paham intinya itu akan akan tercapai gitu, akan ikutin aja, jadi mengikuti, jadi selalu ada jalurnya gitu, seperti itu jalannya. Lalu yang kedelapan, jangan malu bertanya. Nanti kalau kalian pembelajaran itu jangan sampai kalian tidak mau berkomunikasi. Jangan mau misalkan abdi mah isin, abdi mah terbiasa, sudah namanya terbiasa nyarios isin, jangan. Jadi kalau dalam hal berkomunikasi itu harus bagus. Walaupun kalian dalam hal ini daring ya, dalam jaringan, tetap harus berani berkomunikasi. Biasanya kalau orang-orang yang siswa yang belum berani untuk berkomunikasi, tapi dia belum tentu bisa juga dia melalui chat ya, itu selalu suka berani kalau seperti itu. Nah, Ibu harapkan jangan hanya berani di chat saja, tapi tetap berkomunikasi juga harus mau gitu, seperti itu. Dituntut seperti itu kalau SMK itu. Kemarin Ibu juga sudah mengikuti dengan pembelajaran dengan Dudi itu, sinkronisasi dengan Dudi. Kita kan nanti dalam pembelajaran ini ada yang namanya kerjasama dengan Dudi. Kita harus berkomunikasi. Nah, kemarin itu dengan Pak Menteri Nadiem itu, beliau berharap untuk lulusan SMK itu mereka harus harus mumpuni gitu. Mumpuni di sini dia siap untuk terjun ke lapangan dan sesuai dengan keinginan dunia industri dan dunia usaha. Dudi itu adalah singkatan dunia usaha dan dunia industri. Nanti oleh Bapak Humas Subin nanti dijelaskan, mungkin sudah atau mungkin nggak tahu Ibu ya, itu Ibu hanya sekilas saja ya. Lalu, nah itu kompetensi yang harus dimunculkan untuk setiap siswa SMK. Jangan hanya menghafal saja tadi, dan lalu jangan malu bertanya. Yang 9 adalah coba terus meski gagal. Kalian
sudah dicoba ternyata gagal terus, itu harus terus dicoba lagi. Karena kalau misalkan seperti itu, berarti kita itu berpikiran pokoknya jangan merasa negatif atau mempunyai pikiran buruk bahwa saya itu mampu, saya harus bisa, harus mencoba lagi sehingga sampai sukses seperti itu. Yang Ibu harapkan seperti itu. Jangan putus asa, ya. Lalu yang berikutnya adalah sukai mata pelajaran. Nah, sukai mata pelajaran di sini biasanya tergantung kalau misalnya kalian melihat guru, dilihat gurunya kadang-kadang suka melihat guru nage gitu teresep, nah ulah jangan seperti itu. Usahakan pahami sehingga sudah paham tersebut kalian bisa enjoy sehingga muncul menyukai rasa ingin belajar mata pelajaran tersebut. Lalu yang berikutnya, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Dimanfaatkan tuh fasilitas yang tersedia. Sebenarnya di SMK Santuriang 1 ini sudah lengkap alat-alat untuk melakukan suatu praktek. Ya, di situ praktek misalkan dalam berbagai macam jurusan dari 5 jurusan tersebut, baik itu yang disebut dengan PKP, BDP, RPL, akuntansi, dan juga desain grafis. Tuh ya. Yang berikutnya membuat review atau peta materi. Nah, kalian kalau misalkan susah nih dalam melakukan suatu pembelajaran atau merangkum, itu bisa kalian membuat mind map-nya. Misalkan sehingga kalian bisa terbantu oleh materi yang sudah kalian mapping itu. Biasanya kalau mapping itu suka kita bagus-bagusin, digambarkan sehingga menarik terhadap selera kita, membangkitkan kita untuk belajar seperti itu, warna-warni. Lalu yang berikutnya buat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bisa dengan menggunakan rangkuman yang Ibu harapkan. Nah, kalian bisa buat suatu rangkuman tersebut atau kesimpulan tersebut, kesimpulan yang menarik gitu. Sehingga kesimpulan itu bisa kalian bayangkan. Karena kalau imajinasi kita bisa membayangkan itu, walaupun kita tidak hafal, tapi kita sudah melakukan ada imajinasi di dalam pikiran kita sudah ada bayangan, itu kita bisa teringat kembali gitu, membuka kembali. Tapi kalau misalkan hanya berbentuk tulisannya antara warnanya hitam, biasa pulpen seperti hitam putih itu kadang-kadang suka jenuh atau monoton. Tapi kalau beraneka warna, beraneka ragam sesuai dengan kreativitas kalian, itu biasanya muncul dalam pikiran otak kita itu, wah iya, kalau misalkan tidak apa itu bisa membayangkan gambarnya, seolah-olah bisa dibaca seperti itu, sehingga kita bisa ingat kembali. Nah itu, lalu cobalah untuk latihan dan juga berdoa, jangan lupa ya, latihan soal dan juga kalian jangan lupa berdoa. Nah, itu adalah tadi itu belajar cara yang menurut psikologis tadi. Ada berapa? 14 ya. 14 tadi. Nah, tapi ada juga cara menurut ahli atau yang penelitian. Masih sampai tertutup. Oh, itu sampai jam 12. Kata Mama Silvi katanya sampai jam 12. Nggak mungkin. Kasihan tuh yang lainnya mau ngasih materi ya anak-anakku ya. Kalian juga kayaknya nanti lama-lama sama ibu terus mah bingung. Atau mungkin ibu yang tete naon tete nih asa tuduh nggak ada yang kenana. Mungkin bisa seperti itu ya kalian ya. Oke. Nah, selain cara belajar efektif menurut tadi yang psikologis, itu ada juga cara belajar yang efektif menurut penelitian. Di sini, nah kalau menurut penelitian di sini hasil dari penelitian, yaitu bukan menurut penelitian, maksud ibu hasil dari penelitian, ternyata dalam pembelajaran tadi psikologisnya seperti itu, tapi kita juga harus yang namanya survei ke lapangan, apakah anak tersebut cocok gitu dengan pembelajaran yang kalau dilihat dari sistem psikologis tadi. Maka ditelitilah hasilnya, yaitu maka kita itu harus memanfaatkan, harus berolahraga itu harus kalian, karena dalam proses belajar
tadi. Nah, manfaatkan berolahraga, lalu nutrisi. Nah, dalam olahraga itu kita mendapatkan suatu nutrisi atau oksigen, lalu proses informasi, meningkatkan rentang pertumbuhan, karena dalam suatu otak kita itu manfaat olahraga itu bagi otak kita itu sehingga dia bisa mempunyai pikiran yang lebih fresh dan sebagainya. Itu manfaat daripada olahraga. Lalu yang berikutnya ini selain olahraga, kita juga di sini belajar sistem kebut semalam tuh misalnya. Kalau dalam belajar sistem kebut semalam itu stamina kita akan turun. Tadi kata ibu juga kalau sistemnya SKS. Nah, belajar sistem kebut itu kalau misalnya diibaratkan dalam slide itu ya, ada gelas dimasukkan airnya sampai melujak seperti itu. Maka apa yang kita dapatkan di dalam pembelajaran tersebut? Kalau misalnya kita sistemnya kebut semalam, akhirnya ingat pada saat itu, pas belajar lagi lupa semuanya. Nah, lalu yang kedua, ada juga pembelajaran Pomodoro. Cara belajar dengan teknis Pomodoro. Nah, dengan teknis Pomodoro ini adalah kita mencari waktu senja gitu, waktu yang waktu luang kita. Jadi kapan waktu luang kita? Nah, waktu luang ini kita manage waktu tersebut. Bagaimana cara belajarnya? Waktu tersebut di manage oleh kalian. Misalnya dalam satu hari saya mau belajarnya adalah 2 materi atau 2 pembelajaran. Kalau 2 pembelajaran itu, jam berapa saya harus sholat, jam berapa saya harus bantu orang tua, jam berapa saya belajarnya, dan kapan saya refreshing atau mau istirahatnya itu. Jadi seperti itu. Lalu misalkan ada teknik belajarnya itu cari musik yang dapat meningkatkan mood kita. Misalkan kalian belajarnya itu dengan menggunakan musik, misalnya musiknya itu musiknya yang genjreng boleh kalau misalkan sesuai dengan keinginan kalian seperti itu. Itu tekniknya ya. Itu kalian itu boleh. Kalian pilih di sini. Termasuk pada teknik belajar yang mana yang pernah kalian lakukan dan bagaimana hasilnya menurut kalian. Maka kalau misalkan hasilnya yang baiknya itu adalah yang kalian bisa mengatur waktu dan sebagainya, yaitu silahkan dilanjutkan. Kalau misalkan saya pengen kebut semalam, ya mangga, tapi resikonya yang kebut semalam seperti itu tuh, seperti contohnya tadi. Di dalam gelas dikasih air, diisi air ternyata membludak tapi nggak ada yang nempel seperti itu ya. Jadi mohon ibu harapkan kalian belajarlah sesuai dengan karakteristik kalian belajar harus bagaimana, harus coba seperti itu. Lanjutnya adalah dengan menggunakan belajar teknik payment. Nih, pelajaran ini adalah kalian membuat kata-kata yang sederhana yang bisa cepat diingat oleh kalian, diringkas oleh kalian. Karena kalau ibu memberikan pembelajaran itu tidak selalu harus textbook. Karena ibu ingin mencoba bagaimana atau sejauh mana kreativitas kalian dalam berpikir dan mencurahkan pembelajaran tersebut yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian ambil tersebut, sehingga bisa direalisasikan dan juga dipraktekkan, sehingga muncullah kalian itu mempunyai satu produk kreativitas yang bisa kalian munculkan atau kalian tonjolkan dan bisa dipasarkan. Kebetulan ibu ini adalah belajarnya adalah untuk pembelajaran bisnis daring dan pemasaran. Jadi kalau dalam bisnis daring di sini sekarang menunjang sekali nih, karena kalian pembelajarannya daring. Nah, itu ada materinya, bagaimana nanti muncul pembuatan pelajaran yang mengacu kepada kesana. Yang diharapkan kreativitas kalian itu dimunculkan. Paksakan kalau kalian belum ada, saya belum ada, coba dicoba. Banyak sekali karakteristik pembelajaran atau model pembelajaran ataupun cara belajar kalian itu
dicoba semuanya ya. Kalau ibu harapkan, kalau misalkan ini, aduh menghafal tuh bisa ini, dengan cara musik bisa, oh bisa sedikit nih, dengan cara yang lain saya harus praktekkan nih, saya harus membuat produk nih dan sebagainya, sehingga saya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga diri kita sendiri minimal seperti itu. Itu ya, itu dengan cara tadi ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kalian tidak pahami kalian utarakan sehingga kalian lupa, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ada tugas nih, itu ya, ada tugas untuk kalian. Itu jadi tadi itu kalian usahakan mencoba apa yang kalian akan belajar nanti dengan metode belajar apa, ada bermacam-macam tadi guru sudah berikan. Mudah-mudahan oleh kalian sudah di screenshot ataupun sudah ada ya, sudah ada materinya tadi. Nah itu kalian bisa coba belajar kalian, dan di sini mohon maaf untuk kalian kerjakan ya, nanti mungkin dikumpulkannya nanti pas tatap muka saja ya mungkin ya, itu tidak bukan memberatkan pada kalian. Jadi tugasnya adalah materi tadi ada 2, yaitu materi cara belajar efektif dengan dilihat dari psikologisnya, dan yang kedua adalah cara belajar efektif dengan dilihat dari hasil penelitian, di mana dari hasil penelitian itu adalah tadi ada beberapa macam atau teknik dalam pembelajaran, di mana kita tidak terlepas dari harus adanya suatu kegiatan olahraga. Jangan kalian tidur aja kalau di rumahnya gitu, misalnya seperti itu. Ya Bapak, kepala sekolah, mohon maaf ini saya agak bercanda sedikit dengan anak. Oh ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, jadi dia anak-anak ya, mohon maaf kalau misalkan pada saat ini ada kata-kata yang tidak enak dari ibu hanya memberikan kepada kalian pendidikan supaya kalian menjadi anak yang terbaik. Ibu harapkan kalian semua siswa-siswi SMK Sampurian 1 Cimahi ini menjadi anak yang cerdas, pintar, bukan pintar, maksudnya anak yang rajin, cerdas, dan pasti akan sukses semuanya. Ibu doakan seperti itu. Dan terima kasih kepada pembawa acara. Mungkin itu aja mungkin dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, kalian sudah menyimak. Ibu haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Bu Yenti. Tadi materi mengenai cara belajar efektif. Nah, kalian termasuk seperti apa nih tipe cara belajarnya? Ya, ada yang sistem kebos semalam, ada yang Pomodoro, yang lebih santai mendengarkan musik, atau Feynman ya Bu ya? Ya. Untuk selanjutnya sekarang kalian ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kalian komen dulu untuk bertanya, nanti akan diarahkan. Itu ya Pak ya? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Nanti akan dapat apresiasi. Nih ada. Nanti mau dikasih permen sama Bu Ika katanya. Siap sedia. Disponsori. Kalau sudah ke sekolah nanti ya, Ibu kasih permen kalau kalian yang bertanya. Boleh ya. Ini ya Bu. Anissa dari Anissa Mutia. Bu mau nanya, kenapa para pelajar perlu menerapkan teknik belajar efektif? Anissa Mutia. Oke, bagus. Ibu acungkan jempol kepada Anissa Mutia. Anissa Mutia. Ibu berikan jempol karena Anissa sudah yang pertama kali bertanya. Itu Ibu acungkan jempol dan hebat ya. Kalian berarti Anissa sudah berani itu. Mudah-mudahan nanti dalam tatap muka juga berani ya Anissa ya. Gitu ya. Oke, tadi pertanyaannya, kenapa kita harus belajar sebagai pelajar itu harus melakukan suatu teknik efektif. Oh iya, teknik belajar efektif. Ya, kalau menurut Ibu di dalam teori ini itu teknik belajar efektif itu perlu kita lakukan. Kenapa? Nih, kalau misalkan kita
dan punya teknik-teknik tertentu, itu kita menjalankannya juga akan enak seperti itu. Berbeda dengan cara belajar kita, tapi tidak terprogram. Maksud di sini adalah teknik belajar efektif ini kita harus mempunyai suatu program dalam pembelajaran nanti, dan kita harus mempunyai suatu target. Jangan sampai kita punya target, tapi target tersebut untuk mengacu sampai ke target tersebut kita tidak punya rencana, ya kan nggak akan tercapai kalau tidak direncanakan. Contoh nih ya, Anissa punya cita-cita kan mungkin ya, misalkan cita-citanya itu adalah saya ingin mempunyai mobil misalkan, tapi Anissa tidak Anissa ingin mempunyai mobil misalkan. Tapi selama Anissa sekarang ingin mau mempunyai mobil itu, Anissa tidak pernah berkunjung ke tempat mobil. Apakah ke toko-toko mobil? Apakah Anissa bisa tahu mobil apa yang bagus? Apakah Anissa bisa tahu mobil yang mana yang saya bisa sesuai dengan keinginan saya? Nah, begitu juga belajar. Misalkan gini, Anissa mau menjadi seorang yang berprestasi. Misalkan mau menjadi juara 1, berprestasi ranking 1, juara umum. Tapi Anissa tidak mempunyai program untuk belajar, bisa nggak tercapai? Tidak bisa kan? Nah, disinilah munculnya kita harus ada teknik belajar Anissa itu. Kalau mau mencapai Anissa jadi juara umum itu, Anissa sekarang ini harus bagaimana? Buatlah schedule, buatlah program. Sekarang ini saya harus belajar nih. Berarti di kelas 10 ini, semester 1 saya mata pelajaran harus rata-rata adalah 8. Untuk mencapai 8 itu saya harus bagaimana? Belajarlah yang benar. Nah, belajar yang benar di sini lihat efektivitas untuk Anissa ini, karakter Anissa dalam belajar ini, saya bisanya bagaimana nih? Oh, ternyata saya bisanya adalah dengan menggunakan headset atau dengan menggunakan musik. Ya silakan, gunakanlah yang efektifnya seperti itu, tapi dijadwal belajar tersebut. Misalkan pagi-pagi Anissa bangun sholat subuh, udah sholat subuh bantu orang tua, setelah itu atau misalkan sholat subuh baca-baca dulu sebentar, lalu bantu orang tua, lalu refreshing dulu sebentar lihat TV dan sebagainya, lalu kerjakan pembelajaran atau tugas-tugas yang lain sehingga tugas tersebut bisa tercapai, terpenuhi, maka nilainya pun akan bagus. Menurut Ibu seperti itu. Kenapa tadi kan Anissa, kenapa kita harus membuat belajar efektif? Ya iya, supaya kita bisa merencanakan untuk masa depan kita itu harus apa yang kita lakukan. Oke, gitu ya Anissa ya. Masih belum puas? Dicat aja ya mungkin. Itu Anissa Mutia ya. Jadi kamu harus memiliki rencana karena sesuatu itu harus direncanakan gitu ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dania Syakira. Oh, Davina Syakira. Oke, Davina. Bu mau tanya juga tadi dari teknik pelajaran efektif dari psikologis kan kita harus menyukai mata pelajarannya. Ya. Tapi untuk mata pelajaran yang nggak kita sukai gimana Bu? Itulah ya. Nah, oke. Untuk mata pelajaran yang tidak kita sukai, tadi kan yang harus kita berusaha untuk menyukai ya, untuk menyukai mata pelajaran tersebut. Ternyata mata pelajaran itu saya tidak suka Bu, memang sih. Jangankan Devia saja, Davina. Jangankan Davina. Ibu juga punya anak ya Davina ya, Ibu juga punya anak. Pernah anak Ibu juga tidak suka yang namanya matematika. Sambung tuh anak saya juga suka matematika. Nah, Ibu memberikan biasanya kalau seperti itu kita harus melakukan suatu yang namanya Devina ini melakukan suatu langkah ya, di mana Devina harus memilah mata pelajaran tersebut. Kenapa Devina tidak sukai? Itu pasti ada yang namanya latar belakangnya. Ya, latar belakangnya itu apa? Lalu Devina kenapa saya tidak suka pelajaran itu? Introspeksi dulu diri kita sendiri.
Devina tidak menyukai itu pasti ada alasannya. Itu pasti ada alasannya. Contohnya ibu tidak menyukai, misalkan tidak menyukai ikan misalkan tidak suka terhadap makanan, misalkan makanannya itu ikannya adalah ikan mas. Kenapa ya saya tidak suka ikan mas? Kan pasti ada latar belakangnya itu kita tidak suka. Nah, latar belakang yang kita tidak suka, misalkan ibu tadi karena banyak cucuknya. Nah, bagaimana supaya saya bisa makan ikan mas tapi tidak ada cucuknya, tapi ikan mas bisa saya makan? Nah, Devina juga begitu. Caranya yaitu saya sekarang misalkan tidak suka bahasa Indonesia. Alasan kenapa saya tidak suka bahasa Indonesia? Misalnya bahasa Indonesia itu berbelit-belit dan sebagainya. Nah, berbelit-belitnya itu apa? Lalu sama Devina itu dikaji dulu. Kayaknya bisa diramu oleh Devina sehingga bahasa Indonesia itu bisa disenangi oleh Devina. Nah, masuk dulu ke dalamnya Devina tersebut. Misalkan Devina gak suka matematika nih. Kenapa ya saya gak suka matematika? Gurunya galak, gurunya tegas misalkan, atau apa misalkan. Nah, ikutin dulu keinginan si guru tersebut, dekatin guru tersebut sehingga Devina menjadi akrab dengan guru tersebut dan Devina bisa bertanya di sana. Dengan keakraban tersebut, maka Devina bisa memecahkan suatu masalah dengan pelajaran yang Devina tidak sukai tadi. Jadi jangan berpikiran negatif dulu terhadap gurunya atau yang di latar belakangnya dulu, tapi berpikirlah selalu positif. Itu kalau menurut ibu. Gimana Devina? Ya, Devina Syakira, kalau menurut saya mah ibu ya, walaupun terpaksa, tapi kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Kan ada yang saya mah nggak suka matematika, taunya masa depannya dia jadi jago matematika. Itu gitu bisa kan. saja. Ya kenapa Iya, kita nggak ngerti ya? Iya. Namanya. Iya betul. Ya, selanjutnya ini Ya. terakhir, pertanyaan yang terakhir itu dari Rasa kebutuhan yang Anissa Dwi Syifa. Berarti ada 2 orang nanti dikasih permen ya kalau misalkan Anis, ya. ada Devina, Anissa tadi. Ibu janji kasih permen nanti ya. Ya, terakhir Anissa Dwi Syifa. Bu mau tanya bagaimana cara membangun rasa kebutuhan belajar pada diri seseorang. Bagaimana caranya? Bagus pertanyaannya ibu hebat. Ibu acungkan jempol, kalian ternyata anak-anak yang hebat ya. Bagaimana caranya tadi? Bagaimana cara membangun rasa kebutuhan belajar? Oh iya. Membangun rasa kebutuhan belajar itu bisa kita munculkan ya. Munculnya itu dari diri kita sendiri. Kenapa dari diri kita sendiri? Yaitu dalam membangun kebutuhan itu karena kita butuh kan ya. Contoh nih, kalian itu bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Nah, kalau ingin menjadi seorang dokter, berarti kalian membutuhkan ilmu kedokterannya, ya enggak? Ilmu kedokteran dibutuhkan ya. Nah, karena kalian membutuhkan ilmu kedokteran tersebut, maka kalian membutuhkan materi-materi tersebut, pelajaran tersebut. Harus kalian gali di situ kebutuhannya. Kalau nggak seperti kalian nggak gali, ya kalian nggak akan bisa jadi dokter. Itu harus jadi butuh pelajaran tersebut. Dan juga misalkan kalian mau menjadi seorang profesi sebagai seorang manajer atau sebagai seorang pengusaha, tapi kalian tidak memerlukan ilmu dari menjadi seorang pengusaha tersebut. Nah, kalian merasa butuh nih, saya memerlukan nih kebutuhan tersebut. Jadi karena kalian cita-citanya ingin menjadi seorang pengusaha, maka kalian pun harus menggali, pasti membutuhkan ilmu-ilmu menjadi seorang pengusaha itu apa. Berarti kalian harus masuk ke seminar entrepreneur, bagaimana cara memasarkan suatu barang, bagaimana cara menjadi seorang pengusaha yang baik dan mempunyai cabang-cabang perusahaan yang bagaimana yang harus saya lakukan perusahaan tersebut sehingga cabang-cabang perusahaan tersebut menjadi berhasil dan menjadi berkembang. Ya pasti membutuhkan. Caranya ya pasti yaitu
kita targetnya mau kemana, itulah yang kalian butuhkan. Sehingga kalian misalkan gini, saya ini pinginnya menjadi hobinya menjahit, tapi kalau tidak punya ilmu jahit, apakah hobi kalian bisa tersalurkan? Tidak. Maka kalian membutuhkanlah suatu yang disebut dengan ilmu, bagaimana cara mempola pakaian, bagaimana cara menjahit tersebut, bagaimana cara mengobras, sehingga jahitan kalian menjadi bagus dan bisa terjual, harganya pun jadi mahal. Nah seperti itu, kenapa kalian tadi harus belajar pelajaran yang dibutuhkan, yaitu yang sesuai dengan keinginan kalian, cita-cita kalian, dan juga nanti kalian itu targetnya ke depan mau apa, itu yang Ibu tanamkan pada kalian. Jadi dari sekarang kalian tanamkan pada diri kalian, saya ini mau jadi apa nanti, cita-cita saya, itulah. Tapi dengan catatan jangan sampai kalian melupakan hobi. Kadang-kadang cita-cita kita ini berhasil bisa saja dari hobi tadi. Itu misalkan hobinya adalah sepak bola. Yo, benar-benarlah sepak bola. Jadi profesional lah dalam sepak bola, sehingga kalian bisa bertanding dan berhasil. Mudah-mudahan dari situ kalian bisa tercapai cita-cita kalian dengan dari hobi tersebut, dan kalian menjadi orang yang berhasil dan keren, gitu ya. Oke, itu aja mungkin Bu Ika. Iya. Lanjut Pak, pertanyaannya atau gimana? Waktunya masih ada mungkin? Sudah cukup kayaknya ya. Cukup, Nah, 3 silakan. pertanyaan Nanti dulu. di sini, kalian kan akan menjadi bosan ya dengan Ibu terus ya. Ibu yang naon cenah ngobrol wae cenah. Pengennya Ibu ngayain video gitu, pengennya ada video bagaimana gitu anak tuh kalau dalam apa itu ada sih, saya punya tapi lupa di mana gitu, kayunya belum dicari. Jadi ada anak tersebut naik turunnya itu keberhasilannya nanti aja kalau misalkan tidak udah ketemu. Itu saja ya. Untuk yang sudah bertanya, mohon maaf tidak diberi jawabannya ya. Mungkin nanti secara langsung bertanya Bu ya. Ya. Iya, masih banyak, tapi di mana ya Bu ya? Waktu. Ya, jadi itu cara belajar efektif untuk menentukan masa depan kalian ya. Kalian harus bisa menemukan gimana sih cara belajar kalian itu ya. Dengan apakah dengan cara bermain atau seperti apa, itu terserah kalian ya. Ya, itu pemaparan untuk materi yang pertama. Terima kasih untuk sebelumnya Bu Yanti ya. Untuk selanjutnya ada 2 materi lagi ya. Tapi sekarang kita ice breaking terlebih dahulu, oke? Jangan ke mana-mana. Atau ya. Jadi kalau kalian ingin tahu ada siapa aja nih guru-guru di Sangkorea, kemudian fasilitas apa aja yang ada di sekolah Sangkorea ini, oke? Untuk Pak Agung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tampak formal gini ya. Jadi kita lebih santai aja dulu ya. Jadi kalau misalkan formal seperti itu, kadang merasa buat saya ini kadang suka lebih tegang gitu ya. Kita biar lebih santai, biar lebih enjoy. Soalnya kan saya khususnya di sini saya akan nanti saya memperlihatkan kepada adik-adik semuanya, kepada murid baru semuanya, struktur sekolah, terus apa-apa aja sih yang ada di sekolah. Terus mungkin di antara kalian belum sempat berkeliling, nanti setelah tayangan ini, insya Allah nanti saya akan keliling yang sekitar-sekitar aja sih, keliling sekolah gitu, langsung live ya, namanya juga live. Jadi kita akan berkeliling nanti setelah tayangan-tayangan yang slide-slide yang saya tampilkan, nanti saya akan membawa keliling biar penampilan tampak aslinya itu seperti apa sih, gitu ya. Ya, tadi saya sedikit mengutip dari pemateri yang pertama yaitu Bu Yanti. Kalau misalkan kalian butuh motivasi, sebetulnya sih motivasi itu ada pada diri kalian sendiri. Ya, motivasi itu ada pada diri kalian sendiri. Saya pernah membaca di sebuah literasi gitu ya.
sebenarnya motivasi paling utama itu 99% motivasinya itu ada pada diri kalian sendiri sebetulnya. Jadi seorang motivasi handal pun, seorang Mario Teguh, gitu ya, tau kan Mario Teguh? Seorang motivasi handal yang udah sekolah internasional pun itu hanya 1% yang masuk ke dalam diri kita, ya. Jadi 99%-nya semua keputusan, semua pokoknya apapun yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan itu 99% kalian yang memutuskan. Hanya 1% omongan dari orang lain, omongan dari teman, dari guru, dari orang tua sekalipun, gitu ya. Jadi tolong untuk memotivasi, walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, ya mudah-mudahan kalian bisa berpikir lebih positif, gitu ya, berpikir lebih positif. Kita mengambil hikmahnya. Apa sih hikmahnya dari pandemi ini? Dengan belajar daring, dengan belajar luring, kita belajar sendiri di rumah. Justru kalau menurut saya dengan belajar sendiri di rumah itu kita bisa lebih bereksplorasi, gitu ya, lebih bereksplorasi di rumah, mencari-cari yang terbaru lagi di rumah. Bu Fitra, sedikit menyapa teman saya di sini, ya. Oke, slide-nya udah ready. Oke, kita lihat tayangan, ya. Kita lihat tayangan beberapa tayangan. Kalau yang saya tayangkan sih ini baru sekitar 1 sampai 10%. Jadi saya sengaja membuat tayangan seperti ini agar nanti kalian tuh merasakan penasaran. Jadi kalian tuh merasa penasaran, pengennya segera ke sekolah gitu. Jadi merasa kangen, gimana sih suasana sekolah yang baru, udah nggak sabaran nih suasana sekolah baru seperti apa, terus lingkungan baru tuh seperti apa gitu ya. Jadi biar menggugah rasa penasaran adik-adik semuanya gitu ya, dari sekolah yang baru itu seperti apa. Ini sekilas tentang sekolah yang baru. Saya akan memberikan informasi. Ini pun juga tercantum di dalam buku yang udah dibagikan sebetulnya. Kalian tinggal baca saja. Sekilas informasi singkat tentang SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Kita bernaung di Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Jaya. Awalnya sih Pendidikan Dayang Sumbi Jaya Pendidikan Dayang Sumbi Jaya saja. Tapi pada tahun itu berganti nama menjadi Pendidikan Dayang Sumbi Jaya Lestari. Pembinanya adalah Ibu Haja Siti Khadijah. Beliau adalah pembina yayasan sekaligus pemilik dari SMK Sangkuriang 1. Dari SMK Sangkuriang 1 diketuai oleh ketua yayasannya adalah Bapak Odang Ruhyat Wijaya SH, dengan sekretarisnya Bapak Dr. Andes Bambang Wasito MBA. Perbendaharanya Ibu Rusmiati, kemudian pengawasnya Bapak Mardan. Bisa kalian lihat ya, bisa kalian baca sendiri. Bertempat di Jalan Sangkuriang nomor 76. Ya, jangan lupa berada di Jalan Sangkuriang nomor 76. Pada saat kalian masuk ke gerbang itu ada dua kampus. Kita memiliki 2 kampus. Kalau masuk di Jalan Sangkuriang pada saat belok di McD itu maju sekitar 500 meter ke arah utara, kalian akan menemukan yang sebelah kiri itu kampus Teaching Factory-nya. Itu kampus B SMK Sangkuriang. Di sebelah kanannya kalian pasti menemukan aula SMK Sangkuriang. Di selang beberapa rumah, 2 rumah sebelah kanan dari aula itu ada gerbang utama ke SMK Sangkuriang. Pada saat kalian masuk sekitar 100 meter kurang lebih gitu ya. Di situ ada gerbang kedua. Gerbang kedua telah yang terlihat di pintu utama itu gerbang SMK Sangkuriang 1. Dan sebelah
di ke sebelah kirinya itu ada saudaranya SMK Sangkuriang 2. Ya. SMK Sangkuriang 1 memiliki 5 jurusan ya, udah kemarin udah diterangkan kan ya, udah diterangkan sama rekan-rekan saya yang kemarin, dan mungkin kalian juga bisa melihat di YouTube atau di Instagramnya ya, lihat di SMK Sangkuriang 1 Cimahi.official. Kalian bisa lihat lagi, menggali lagi sejauh mana atau seberapa dalam SMK Sangkuriang 1 gitu ya. Kalian bisa menggali lagi informasi tentang SMK Sangkuriang 1. Apalagi kalian udah resmi menjadi siswa SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Yang pertama adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang kemarin udah diterangkan sama Bu Eri kalau nggak salah, bagian kurikulum. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Itu jurusan pertama. Yang kedua adalah bisnis daring dan pemasaran. Yang kalau kalian lihat di bangunannya di kampus B itu ada teaching factory. Teaching factory-nya bisnis daring dan pemasaran. Di situ adalah ruang prakteknya bisnis daring dan pemasaran, BDP kalau istilah singkatnya. Kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga, AKL. Selanjutnya ada rekayasa perangkat lunak, dan ini si bungsu nih, bungsunya itu desain grafika. Ini yang paling bontot sebetulnya, paling muda. Ya. Oke, next. Oh di sini ya nextnya. Pesan baru. Ini kita akan buat apa? Kita langsung perkenalan nih. Langsung ya, ini guru dan staf SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Ini Jalan Sangkuriang nomor 76. Nomor teleponnya harap diingat ya, 022 665 1173. Kita bernaung di Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Jaya Lestari. Kita akan berkenalan dulu sama siapa ya? Sama ketua yayasan kita. Ini ya penampakan ketua yayasan. Oh maaf, ini sosok ketua yayasan kita. Namanya Bapak Odang Ruhyat Wijaya SH. Ya. Ini beliau adalah ketua yayasan. Sosoknya seperti ini, sosoknya